selamat datang di channel Motomobi. Lexus LM merupakan van atau MPV termewah yang dibuat oleh Lexus. Ya, sebenarnya satu-satunya van atau MPV yang dibuat oleh Lexus. Nama LM sendiri merupakan singkatan dari Luxury Mover. Lexus ini membuat beberapa tipe dan konfigurasi kursinya. Ada 7, 6, dan 4 seater. Biasanya semakin sedikit kursinya jadinya semakin mewah. Sebenarnya Lexus LM ini juga mengambil basis dari Toyota Alphard atau Vellfire yang dipermak bodi luarnya, suspensinya dituning lebih nyaman dan ditaburi dengan ornamen-ornamen mewah. Jadi Anda yang suka dengan kenyamannya Toyota Alphard namun berasa kurang mewah dan terlalu mainstream, Anda bisa memilih Lexus LM yang tahtanya di atas Alphard atau Vellfire. Generasi Lexus LM ini baru ada 2, jadi ini adalah generasi kedua. Sedikit sejarah mengenai Lexus LM. Generasi pertamanya muncul tahun 2019 dengan basis yang dipakai adalah Toyota Alphard generasi ketiga. Dimensinya hampir sama persis dengan Alphard. Mesinnya ada 2 jenis, 3500 cc V6 bensin dan 2500 cc hybrid yang lumayan irit bensin. Kemudian generasi keduanya muncul tahun 2023 di Shanghai Auto Show, di China. Seperti biasanya mengambil basis dari Alphard dan varian mesinnya tetap 2 saja, namun yang mesin V6-nya menghilang, dijadikan 2400 cc turbo hybrid engine dengan nama Lexus LM 500H. Dan Lexus LM 350H dengan mesin 2500 cc hybrid. Jadi penasaran kami seperti apa mewahnya dan rasanya Lexus LM ini? Kami akan review sekarang. Namun sebelum melanjutkan video ini, nantikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya agar kami semua bahagia. Sekarang reviewnya. Lexus LM 350H Plus, pakai plus nggak sih? Tidak. 350H merupakan mobil yang sebenarnya alternatif daripada beli Alphard atau Vellfire. Karena Alphard atau Vellfire itu kelasnya di situ-situ aja. Kalau ini kelasnya berbeda lagi. Nah, banyak sekali manfaat kalau punya logo yang L begini dibanding sama logo yang T. Ini ada parkiran khusus di mall. Ini pelayanannya lebih luar biasa di showroomnya, servisnya dibanding sama yang T, karena kalau Toyota biasa itu servisnya bareng sama mobil gini. Iya gak sih? Enggak juga. Ini udah enggak ya? Hah? Tuh yang abu-abu tuh dalam. Oh ya, abu-abu dalam ya. Gitu. Tapi Lexus banyak driver-driver yang senang sekali nge-service Lexusnya, Lexus bosnya ke bengkel resmi Lexus karena dilayani luar biasa, ada kursi pijet macem-macem lain-lain deh. Kalau dulu Lexus LM itu kayak Alphard rebadge sekali. Kalau ini LM ini sudah banyak yang berbeda seperti di pilar D ya. Pokoknya bagian belakang-belakang tuh beda, jadi nggak bisa tinggal ganti logo aja, terus moncongnya tampangnya murni benar-benar berbeda. Yang lama juga berbeda sih, cuma secara bodi masih ada miripnya. Kalau ini benar-benar dibedain, dimensinya aja mungkin yang sama, wheelbase-nya gitu-gitu. Cuma kalau Anda gimana? Kerenan tampangnya ini atau Alphard? Jangan Alphard deh, Alphard masih gantengan Vellfire soalnya. Ini atau Vellfire? Ini atau Vellfire? Ganteng mana? Jarang tuh, susah. Jarang. Kenapa sih orang-orang pada beli hitam semua ya? Lebih cocok hitam ya? Nah, hitam dikit-dikit hitam, ini hitam, heran. Nih sama sih, grill semua juga, ada grillnya gede banget. Sebelum kita ke lain-lain, kita ke balik kap mesin dulu. Ini dia mesin hybrid 2500 cc 4 silinder, menghasilkan tenaga, total tenaganya dengan motor listriknya juga 247 horsepower. Torsi mesinnya 239 Nm dan torsi motor listriknya 270 Nm. Jadi besar-besar tenaganya dan total horsepowernya juga lumayan sekali loh itu. Di atas 200. Tenaganya cukup besar sehingga 0 ke 100 km per jam menurut speknya ini 9,1 detik. Untuk ukuran mobil segede gini cukup kencang, dan sebenarnya ada versi mesin yang lebih kencang lagi. CC-nya lebih kecil dari ini, 2400 cc. Tapi
sama-sama hybrid, cuma ada turbonya. Itu menghasilkan tenaga 366 horsepower dengan torsinya yang lebih banyak lagi tentunya, tapi itu all wheel drive. Ada motor listrik bukan hanya di depan, cuma ada juga di belakang. Kalau ini hanya front wheel drive, hanya ada motor listrik di depan membantu putaran mesin saja. Yang itu namanya Lexus LM500 HL all wheel drive. Nah, yang ini tidak, ini hanya front wheel drive yang sebenarnya sangat cukup saja. Ini ada, dia nggak tahu tuh lokasi baterainya ada di mana, tengah-tengah mobil. Ini adalah tepatnya di bawah jok driver dan penumpang depan. Baterainya NiMH itu nikel mangan mah ya itu NiMH. Oke. Apakah ini lebih besar dibanding dengan generasi sebelumnya? Panjang 5125 mm, 5 meter lebih ya. Wheelbase-nya 3 meter persis, 3000 mm. Kalau Anda merasa Ioniq 5 Anda itu kok beloknya, radius putarnya kurang bagus ya, wheelbase-nya sama dengan ini Alphard. Ini wheelbase sama dengan Ioniq 5 panjangnya. Tapi ya dibanding Alphard generasi sebelumnya ini sudah lebih panjang lagi. Jadi Alphard dari generasi ke generasi juga semakin ada pembengkakan ya kan. Heran. Ya lupa ini LM. Tapi ya kurang lebih sama lah. Dia dapat velg 19 inch, ban 255, tebal 55, Michelin Primacy SUV Plus. Jadi bannya pakai ban SUV, Primacy. Ini ban enak ini. Sayang ada sesuatu kemarin. Sini nih. Jadi tepatnya kemarin tuh kami berulang tahun ya, berulang tahun sehingga di rumah tuh ada acara kita membuka puasa di rumah bareng sama Rian nih. Perjalanan pulang ternyata macet juga. Kirain udah nggak macet nih, udah mau lebaran. Macet juga. Tiba-tiba di Antasari di atas pas kelawan arah macet soalnya di situ itu ada suara begitu. Ini ban bocor ya kan, sampai flat. Akhirnya kami berhenti sambil deg-degan takut ketabrak mobil yang dari belakang. Kami segera ganti ban. Terus kami ngeliat ke belakang, kayaknya tuh kayak nggak ada ban serepnya gitu. Kenapa ya, kenceng-kenceng ya Toyota ya? Nah ini kayak nggak ada ban serep, lihat di kolong mulus aja. Di atas ini nggak ada apa-apa. Tapi ternyata ada hidden. Tuh, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Langsung. Baru ketemu ban serep. Ya itu bersusah payah kita nyari ban serep. Nah tadinya kami pikir nggak ada ban serepnya, run flat. Terus terjadi, nggak tahu kenapa run flat jadi flat gitu ya. Udah mau nelfon emergency service-nya. Ternyata emergency service-nya Lexus juga agak bertele-tele gitu, nanya ini dulu, nggak langsung ketemu mbak-mbak yang ada yang bisa dibantu ya, darurat ya, gitu, nggak ada yang jawab gitu langsung. Nah kami seneng sistemnya seperti di ada tombol emergency-nya di Hyundai gitu. Itu ada tombol emergency, ada tombol blue link. Terus emergency kalau dipencet langsung, ya ada yang bisa dibantu, kenapa mogok gitu, siap sedia gitu loh. Kalau ini enggak, kita telepon di 24 jam pun ada mesin yang menjawab dan mesti menunggu untuk sampai ketemu manusia beneran. Anyway, tetap aja nih seekor Lexus. Ntar kita tutup dulu, kita bahas belakangnya sebentar. Itu kenapa motornya kenceng banget suaranya ya? Sama kayak di Alphard Vellfire. Ini ada tombol buat buka dan tutup. Jadi ada tombol di samping kanan dan kiri. Ada juga tombol di sini. Sini ngebuka nggak sih? Kadang-kadang dia tekan dia cuma gitu doang. Buat manual begitu. Kalau buka ini tuh segini aja ada settingannya ya. Agak membingungkan sih begini. Ini harusnya berposisikan di sini. Terus dongkrak ada di balik situ. Seru dah pokoknya tadi malam ya. Ini ada tombol-tombol untuk pengaturan. Namun ternyata bukan pengaturan untuk row ke-3, tapi untuk pengaturan row ke-2. Ini misalnya sebelah kiri kita mau atur, kita tegakin. Karena kalau mau masukin barang gitu, mau majuin kan susah, kesana dulu. Kita bisa langsung dari sini ngatur posisi jok.
Ini kalau misalnya paling belakang dilipat, leganya segini. Sebenarnya secara tinggi, yes, tinggi sekali. Secara lebar, yes, lebar bagian bawahnya doang. Ketika atas, ini ada jok besar-besar yang lagi kelipat ke samping kanan kiri. Memang paling terbaik ngelipat-lipat jok row ketiga itu masuk ke dalam ke bawah gitu loh. Ke dalam ya, bukan ke bawah terus masih nongol gitu, enggak. Ini agak kurang bagus untuk bawa koper-koper gede. Ini koper-koper gede sebenarnya bisa masuk nih. 3 biji itu masih bisa masuk gitu. Diberdiriin ya. Cuma ini lebar banget jadinya. Atasnya tebel gitu loh. Oke. Dan nurinnya pun dia diikat biasa kayak kijang-kijang gitu loh. Sebel juga. Kalau nggak diikat gini dia ngewer-ngewer. Nih naruhnya di mana nih? Sini. Terus baru kita turunin, keluar kakinya. Ini juga negakinnya tuh mesti dimundurin habis dulu juga. Kenapa kita turunin? Karena kita mau tes duduk row ketiga juga kan. Review Lexus LM ini sangat eksklusif. Karena ini adalah mobil yang terakhir di review di markas Motomobi yang ini. Ya, setelah review mobil ini sudah di markas yang baru. Selamat tinggal markas lama Motomobi. Ya, lokasinya di Bekasi Timur. Bohong, di Kepang Timur. Ya, dan mobil ini kami dapatkan dari Renjenet. Jadi apabila Anda mau sewa Lexus LM atau banyak mobil lainnya, itu silakan sewa di Renjenet ya, langsung kontak ke IG-nya dia. Sekarang kita lihat dalamnya. Nah, ini buka pintu belakangnya bisa ditarik biasa, bisa juga pakai tombol ini. Tombolnya depan belakang gitu, nggak ada, bukan tombol satu tombol aja. Nah, ini ada footstep-nya. Jadi nongol footstep buat orang tua, anak-anak naik itu lebih gampang. Gitu ya. Ada footstep, jadi pakai tangga. Ada 2 anak tangga. Nah, sekarang kita bukan mau tes row kedua yang nyaman dan enak ini, kita mau tes row ketiganya. Ini ada tombol. Sebenarnya ini bisa pakai gitu lebih cepat. Coba ulang lagi. Oke, lagi nih. Nah, itu kan lebih cepat. Ya, walaupun berat. Masuknya gampang juga sih. Karena masalahnya gini loh. Karena Lexus LM ini jok row keduanya itu besar-besar, jadi ini captain seat yang tidak bisa nyelip di tengahnya. Harus loncat. Sekarang kita berada di row ketiga. Kita masuk ke belakang ini. Aduh, ini kena tirainya ketutup ya. Tirainya itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Lucu juga ya. Untuk yang belakang ini bagus. Cuma jendelanya itu kecil banget ya. Masuk di belakang, posisi nyaman row kedua. Masih ada tempat sedikit, kaki agak susah masuk, tapi ya tentu joknya masih nyaman lah. Lebarnya tuh masih dapat untuk bertiga juga. Kalau kita duduk bertiga karena lantai rata juga masih nyaman. Ini ada yang bisa digeser-geser nih, ganjelan ya. Masih nyaman. Apakah masih bisa tidurin lagi? Harusnya masih bisa. Nah, sampai segini masih bisa. Lumayan lah belakang ini. Tetap kasa terendah dalam keluarga. Tapi lumayan dapat armrest juga. Masuknya susah. Tapi ya ini adalah Lexus LM yang 7-seater, bukan Lexus LM yang 4-seater. Lexus LM yang menurut kami lebih LM itu adalah 4-seater. Justru kayaknya diciptakan LM itu karena 4-seaternya itu. Ada colokan USB-C kanan kiri, ada cup holder, sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2, ada tempat taruh-naruh lagi di bawahnya yang sebelah kanan sini. Ada OSHID bar. Kemudian ini ada tempat lagi, tempat kacamata apa tempat apa ini? Kacamata kali ya? Buat apa ada tempat segede gini di atas? Bisa nyalain lampu ambient ini. Dan ini ada kantong, nggak tahu kantong apaan. Oh, tempat majalah. Sekarang kita ke row kedua. Tetap jelek ya kalau dari row ketiga. Oke. Bos, row ketiga sebelah kiri untuk mobil setir kanan. Nah, kami sudah membahas ini di channel Motomobi juga, first impression review di Gias. Nah, sekarang akhirnya punya ada mobilnya di sini. Kita bisa bawa jalan-jalan, tapi ini kami lebih detail dulu untuk urusan jok belakang ini. Jok bisa diatur
dari tablet kecil ini yang segedenya segede handphone dan bisa copot-copot, atau dari sini. Ini tombol keras, tombol beneran, kami suka. Ini masih bisa dimundurin sampai sini. Ini paling mundur segini. Nah, ada pemanas dan pendingin jok, dan ada autonya juga untuk pemanas dan pendinginnya. Untuk mengembalikan ke posisi normal ada satu tombol ini sendiri juga. Nah, terus untuk kepraktisan joknya itu ada macam-macam. Ada, belum masuk tadi. Ada meja, keren nggak? Oke, kemudian meja masukin, ada cup holder, kemudian ada leg rest. Ini kalau kita tidurin sekali, ntar kita buka sepatu dulu. Kalau kita tidurin sekali, paling tidur rebah juga nih, sampai segini. Tapi kakinya sayangnya masih tidak semenunjang ini deh, ya kan? Tuh, gini paling tidur. Tapi nggak mungkin kayak dalam perjalanan segini tidur deh. Kayak perutnya terlalu ngedorong gitu. Karena ini bukan flat sih. Kalau pakai seatbelt juga tetap aneh sih begini. Paling tidur secocok-cocoknya segini deh. Nih, segini deh paling tidur. Ah, segini udah pas. Ini kamu bisa tidur lama sampai Bali deh. Terus di dalam ini macam-macam juga ya. Audio kita bisa atur. Nih, ngedupin audio di sini. Rear HDMI apa segala. Apple CarPlay bisa langsung kita aktifin di sini. Begitu nyala, kecilin deh audionya. Bisa dari sini kecilin ya. Kecilin. Tuh langsung buka waiting connection from your device. Oh, Miracast. Kenapa Miracast ini? Nggak mau pakai Miracast. Zaman Miracast. Mau mencet Apple CarPlay tadi. Ini ngontrol banyak hal, termasuk AC juga kontrol. Ini AC belakang posisi off, ini kan off. Nih, kontrol AC ini bagus. Kami suka Alphard tuh kontrol AC-nya simple begini, dual zone gitu ya, simple. Dan sekarang kita bisa aktifin dari sini langsung. Tuh, nyala AC-nya sekarang. Perlampuan juga kita bisa aktifin dari sini. Master control is being used. Mana master control? Udah. Reading light juga on, kita bisa hidupin. Iluminasi juga kita bisa atur dari sini. Sunshade-nya kita bisa atur juga dari sini. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini ada climate concierge. Jadi ini bisa ada dream mode, ada relax mode, ada focus mode. Relax mode apa ini? Kok malah dibalikin lagi? Katanya relax. Oh, oke. Ternyata ini bisa dinaik turunin juga ya? Bisa, cuma tetap nggak sebanyak ini. Lumayan bisa ditidurin banget. Oke, nah ini mode concierge-nya ini bisa ada juga karena ada pijetnya. Ini ada banyak titik pijet, 6, 12, 18, 16 titik. Jadi ini lagi tunjuk-tunjuk sekarang punggung kami sampai paha bawah sini juga kena, enak sekali. Luar biasa. Nah, ini kan kalau kaki nempel gini gampang. Tinggal suruh driver aja majuin jok kiri depan dengan tombol itu. Nah, maaf tangannya hitam ya. Aslinya itu. Dah. Oke, terus kami bicara dulu soal kualitas materialnya. Kami suka sekali ini, kulitnya benar-benar wah, lembut sekali ini. Nah, ini ada suede-nya, apa namanya, Alcantara bolong-bolong nih, ada speakernya kali isinya, jangan-jangan lembut sekali. Di sini juga empuk-empuk. Ini tentu keras ya, empuk-empuk. Ada tambahan lagi kalau kita mau lebih homey itu ada gordennya juga. Nah, terus ada sentuhan kayu-kayu nih di atas nih. Overhead panel kita ada kayu-kayu juga. Nah, ini ada banyak tombol-tombol juga di sini. Ini ada tempat naruh kacamata. Terus ada ini buat roof shade-nya nih. Coba lihat tuh. Di atas tuh buat nutup roof shade. Sayang sekali nggak bisa dibuka ya. Terus side shade-nya juga bisa diatur nih dari atas juga sama. Langsung termasuk yang belakang juga tuh. Buka jendela tuh bisa dari atas sini. Apakah bisa? Nah, segini paling buka, masih sisa sepertiga.
bisa juga buka dari sini. Ini sunshade juga. Nah, jadi banyak sekali gitu tombol-tombol yang double, sebenarnya sunshade-nya double, kacanya double, tapi nggak apa-apa. Yang penting tombol keras, bukan untuk ini, bukan tombol pen bobo. Ngantuk, masih puasa. Oke, nah ini kita lihat di, kembaliin normal dulu. Ini atas ada colokan AC, ada colokan HDMI juga buat ke TV. Ada tempat naruh-naruh. Ini tadinya kami pikir buat naruh sepatu atau sendal gitu, enggak ternyata kecilan. Ini juga buat naruh-naruh majalah itu masih bisa. Ini ada pegangan dan ini ada pegangan lagi panjang. Ini kok cocok buat orang tua dan anak-anak. Sini juga OSID barnya panjang juga di atas sini. Jadi sangat amat cocok sekali dengan untuk orang tua sebenarnya mobil ini. Ya. Nah, kami tuh sebenarnya pengen punya semacam Alphard Lexus LM gitu. Tapi kayaknya belum pantas aja. Ini buat orang kaya. Mudah-mudahan nanti suatu saat insya Allah akan cukup kaya sehingga pantas punya ginian. Yuk sekarang depannya. Mobilnya udah dihidupin dari tadi ya, mobil hybrid nggak ada suaranya. Oh iya, pintunya yang depan itu soft closing, nyedot, vakum kalau kata orang lama. Kuncinya seperti ini, kayak pegangan pistol. Standar Lexus, keren sekali. Tombolnya ada 5 karena termasuk buka pintu belakang juga. Simple aja begini. Ini kalau ini kayak korek api kan. Macis, mences, semuanya empuk-empuk. Kualitas interiornya kami suka sekali. Ini mewah dengan jahit-jahitan asli, mewah, enak gitu. Apa plafonnya juga enak, bagus. Ya, cuma ini kami sebel nih ngeliatnya nih. Ini gambarnya jelek ya kan? Apa namanya? DVR apa namanya? Dashcam Toyota, tapi ini Lexusnya gitu. Bagus sama mobil DVR. Bagus sama mobil DVR jauh lebih bagus daripada ini. Ya, spion tengahnya itu kamera, bisa dinyalain, bisa dimatiin dengan ini ya. Ini lucu nih kalau ada pemotor rame. Ada malam udah saya dapat. Ada kan, kaget kan? Lihat orang mukanya lagi bengong gitu, ya kan? ada kasihan Mukanya kasihan. Aduh, gue belum nyampe rumah. Ya. Nah, layar tengah, oke, ini kan masih sekerabat kembar, sepupu deket, saudara deket sama Alphard ya kan, cuma dia lebih kaya. Ini layar tengahnya sama, share fungsi dalamnya juga sama, ada pemanas, dingin jok, semuanya diatur dari sini. Terus ada puter-puteran untuk suhu, dual zone. Nah, puter-puteran lucu, tengahnya tuh bolong buat indikator suhunya. Ada volume, puter-puteran fisik, tombol fisik termasuk kamera 360. Ini kalau lagi diem dia bentuknya telur seperti ini. Kalau lagi jalan dia bisa efek tembus pandang mobilnya. Ini bisa mobil parkir sendiri juga. Nah, ini ada Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay ini nggak perlu disensor, kita udah terbuka nih, kantor ini di mana? Di mana sih, Pak? Kemang Timur tuh. Kemang Timur, depannya masjid. Tuh masjid ada kuburan sebelahnya. Nah, persis depan kuburannya. Puasa nggak boleh bohong soalnya. Puasa gini, puasa mau bohong mau apa ya terserah, tapi dosanya tanggung sendiri. Lagi pula bohong nggak membatalkan puasa, makan dan minum yang membatalkan puasa. Makan dan minum dong, Pak. Iya, mengurangi dosa puasa iya. Mengurangi pahala puasa. Kalau kita bohong iya. Cuma ya nggak membatalkan. Kultum, barusan kultum. Benar, itu ya, itu masa belum tahu sih yang batalin puasa tuh makan dan minum, berdarah, apa, jackpot. Mana lagi tadi? Ini Apple CarPlay dan Android Auto. Suara audionya, ini audionya 23 speaker. Kalau yang 4-seater speaker lebih banyak lagi. Ini Mark Levinson, standar Lexus tuh biasa pakai Mark Levinson. Suaranya itu bagus tapi enggak. Suara atas, suara tinggi, suara tengahnya itu enak. Suara rendahnya nggak ada sama sekali. Ini kayak nggak ada bassnya, kayak lupa pasang subwoofer gitu nih mobil. Heran. Kami tidak suka ini menunya, dia punya navigasi sendiri juga on board. Dan kami agak kurang suka itu sensor yang tadi. Menu-menunya ini user interface-nya yang pada Toyota dan Lexus ini kayak kuno gitu loh. Kayak kurang interaktif, kurang canggih, kurang bagus. Rasanya tuh begitu. Ya, ada driving mode, tapi di layar sini. Coba, sini nggak ada driving, mana driving mode-nya? Nggak ada. Ini yang kita cariin kemarin. Iya. Di layar. Terus, ini agak sensitif, pre-collision sistemnya harus dimatikan terus. Ya, sensitif. Bener, banyak Alphard korbannya baru. Udah banyak. Iya, Alphard baru yang pantatnya penyok-penyok.
Alphard, Land Cruiser. Land Cruiser juga ya. Jadi ngerem sendiri nggak jelas, menyebalkan. Udah sekitar layar tuh. Itu shifternya itu kecil lucu gini. Untuk ngoper gigi maju ke D itu kanan dulu terus D gini. Untuk mundur kanan dulu terus R ini. Untuk sport mode ke belakangin. Netral karena mundur nggak mungkin sport mode. D sport mode belakang sini. Kembali ini lagi netral. Netralnya ke sini. Kok nggak mau netral dia? Naik aja Pak. Naik ke mana? Atas sana. Oh, nggak bisa kan? Nggak bisa netral. Ke belakang. Oh bisa tuh. Coba kalau dari D ke netralin. Oh harus agak lama. Terus P-nya dipijit. Ini ada EV mode juga kayak ya Zenix ya. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat. Cuma maksimalkan ngabisin baterai aja. Ada matiin cruise control, auto hold-nya, rem tangan jari, setirnya mewah sekali, asik sekali. Cuma komplain kami satu di setir, sebenarnya bukan komplain sih. Ini adalah kecanggihan Lexus sebenarnya. Lexus itu pengen meminimalkan jumlah tombol yang ada di setir biar orang yang nggak bingung, tapi fungsinya di double-double. Ya, misalnya ini ada panah joystick ini. Fungsinya itu dua sebenarnya. Apa aja fungsinya? Itu bisa terlihat pada head-up display. Fungsinya apa aja? Ya, jadi kita bisa lihat head-up display-nya. Oh, ini pencetannya buat ini buat ini. Gitu. Ada adaptive cruise control untuk di jempol kanan, ada untuk urusan audio di jempol kiri, dan ada untuk urusan MID juga di jempol kanan. Walaupun ini bertransmisi CVT, tapi ada plus minusnya juga, jadi bisa seakan-akan dibikin manual beberapa speed. Sennya di kanan, ada auto headlamp tentunya, kiri untuk urusan wiper. Tombol start stop engine button itu dimuliakan sekali di atas sini, terlihat jelas. Nah, ada beberapa tombol lagi di sebelah kanan. Untuk membuka pintunya itu khas Lexus ya, dipijit lagi. Pijit tuh begini ya, pencet. Tapi kalau buat emergency, pengen tiba-tiba listrik mati, kita emergency itu ditarik 2 kali. Buat buka tutup pintu belakang. Tapi ada juga di atas sini buat buka tutupnya. Double nih. Ini ada untuk buka tutup bagasi juga. Ini ada bagasi nggak sini? Tidak ada, bagasi hanya di atas ternyata. Malah aneh kan. Ini ada menerang gelapkan, nih bagus, kami suka ada shortcut untuk terang gelapin instrumen cluster. Memory seat, ada 3 memory seat. Sebelah kiri ada memory seat guys? Tidak ada. Tidak. Ini buat matiin power back door, nih untuk nyalain AC-nya, untuk negakin jok belakang buat ngebangunin bos. Buka fuel, kap mesin, ini standar lah ya. Terus ini kita ke atas ini dulu. Jadi sunshade sama roofshade bisa dibuka barengan di depan di atas sini. Ya. Terus ini tempat kacamata. Udah sih. Tinggal kepraktisan sama ini nih. Ini adalah salah satu speaker di atas sini. Ya, kami kadang-kadang mendengar jelas suaranya yang dari sini, jadi agak aneh. Terus ada suara di atas kepala kita. Oke, praktisan kantong pintu sebenarnya nggak terlalu besar, tapi bisa buat naruh botol. Ini aku buka puasa kemarin loh, bukan sekarang. Kita tidak main mukel. Nggak ada tempat naruh-naruh lagi. Terus di sini ada wireless charging, ada 2 buah colokan USB-C, dan kita Apple CarPlay juga bisa pakai kabel. Ini ada tempat naruh-naruh lagi yang diangkat. Ini apa sih ini? 2 buah cup holder. Nah, ini bisa dibuka dari sana dengan colokan. Di dalam ada USB-C lagi, jadi 3 colokan USB-C, 12 volt power outlet, terus colokan HDMI untuk bisa menampilkan sesuatu ke situ. Bukanya bisa kanan kiri ya kan. Tuh. Tapi heran, buka sini sama buka sini isinya sama loh. Iya ya. Aneh ya? Aneh. Oh. Terus laci kecil amat laci ya? Nggak salah nih? Nggak ada laci lain? Kali atasnya udah dibuka? Nggak, kecil banget laci ya? Heran. Oke, posisi nyetir sekarang. Di posisi nyetir paling rendah. Posisi nyetirnya sebenarnya not bad, tapi setirnya sedikit lagi enak. Masih kurang dekat sedikit lagi. Sayang sekali. Terus, nah ini pedal gas. Pedal gasnya itu model piano dari bawah. Kelihatan kan? Nggak bisa digas ya mobil hybrid. Pedal gas. Karena mungkin
Toyota mulai beralih ke pedal piano gini karena mungkin ada beberapa kasus yang di Amerika katanya pedal gasnya nyangkut karpet. Serem banget. Katanya loh, jangan dipercaya dulu. Cek aja sendiri. Model piano gini lebih enak sih, nah, lebih aman jadinya. Secure gitu. Kayak BMW. Kayak BMW, Mercy, dan kawan-kawan Eropa lain ya. Ih, nyedot. Terus ini jadi ada konsol gede gini di tengah, terus bawah tuh jadi tebel tuh karena baterainya tuh di bawah sini. Nikel mangan. Bukan mangan ya? Mangan tuh makan tuh buat buka puasa, iya tuh. Ya. Lexus, senangnya kami itu senang sekali dengan Lexus kemarin. Kami dulu pernah ada LX 570, ada LS 460. Habis itu udah nggak bisa beli Lexus lagi. Akhirnya sekarang bisa minjem Lexus, walaupun bukan hanya Lexus, bukan dari Lexus Indonesia, ini dari Renjenet ya. Buat anda, kami ingatkan lagi buat anda yang menyewa, silakan langsung kontak Renjenet. Nggak tahu lepas kunci apa enggak ya, kayaknya sih pakai driver deh mobil beginian. Nah, bicara soal driver, nyetir mobil ini itu memang enak sekali, namun pasti disangka driver sama semua orang di jalanan, semua orang di parkiran, semuanya nyangka anda adalah driver yang nyetir mobil ini. Karena memang begitu stereotipnya, ya. Karena memang begitu. Alphard, ginian, pasti sangat driver. Sama seperti anda nyetir BMW seri 7, Mercy S-Class, pasti disangka driver. Walaupun anda yang punya udah capek-capek beli mobilnya, disangka supirnya. Tapi tenang aja, ini adalah Lexus, kasta yang lebih tinggi dari seekor Toyota. Jadi, ya lebih bangga lah. Supir yang bangga. Oke, gimana kekedapannya? Luar biasa. Ya, kita sekarang lari 70-an ini di tol MBZ. Seperti biasa, jalannya kan aspal, suaranya halus sekali. Di jalan beton juga suaranya halus sekali juga. Dan kalau di dalam kota berisik motor-motor ngawang-ngawang, ini mobilnya lebih kedap. Ya, ini kalau kita buka kaca, kita pinggir-pinggirin. Nah, ini double glass. Jadi di depan ini double glass, di belakang juga double glass. Ini kalau nutup kacanya tuh satisfying juga. Kaca tuh nggak bisa nutupnya dibanting. Ini kalau kita otomatis kayak melambat gitu loh terakhirnya. Iya nggak sih? Iya. Nah, bicara soal halus lagi, nyetir mobil ini juga rasanya tuh ekstra halus dari segala sisinya, dari segala bagiannya. Ngoper gigi halus, ya memang karena ini adalah CVT untuk hybrid. Pedal gasnya halus juga, ini tidak agresif, kencang gitu enggak, ya nggak buat begitu juga. Tapi kalau kita gaspol 0 ke 100 km/jam 9,1 detik. Kami tidak tes di mobil ini. Kenapa? Karena ini mobil orang buat dagang ya, buat rental, buat kerja, dan masih indrain. Ini kilometernya sekarang waktu kami terima 50, sekarang 220 dan masih ongoing. Makasih Renjenet. Remnya itu halus sekali, benar-benar halus, sehingga pasti penumpang Anda happy dengan Anda. Pasti penumpang Anda ngerasa Anda adalah supir profesional ngerem naik mobil ini. Dan ternyata ini kan Rian the backlight, dan di sebelah dia biasa nyetir Alphard Velfire juga. Velfire. Yang Velfire-nya remnya itu lebih sensitif dan tidak enak. Kalau ini remnya lebih halus dan enak. Benar ya? Benar. Makanya ngerasa juga gitu waktu itu kamu pinjam Alphard itu sensitif gak enak. Ini enak sekali. Dan setirnya enak juga, halus, muternya juga halus, enak sekali. Suspensinya, ini
Jadi semuanya itu halus kecuali suara bunyi telepon yang lagi nempel di Apple CarPlay ya kan. Kenceng nggak suaranya. Tapi anyway, saking halusnya kita nyetir mobil ini tuh lebih relax rasanya. Relaxing. Jadi kayak jalanan itu kayak ada relnya, ngikut aja sendiri. Berhentinya halus, gasnya halus. Beda deh rasa nyetirnya daripada mobil-mobil biasa. Ya, yang beda lagi adalah visibility. Visibility ini karena walaupun Alphard sekarang mobil Toyota beginian, bukan Toyota, mobil beginian akhir-akhir ini kacanya sudah mengecil, nggak kayak Alphard yang dulu. Tetap kita pandangannya tetap luas. Kami bersyukur sekali ada kaca segitiga ini yang besar sekali. Ini kalau misalnya kami punya nih, kami mungkin nggak kaca filmin nih depan sini. Nggak perlu kan kaca film? Apa depan sini nggak perlu. Dia ngeliatnya lebih enak. Namun ketika kita mencari ujung mobilnya, ini agak tricky. Kami harus benar ngafalin. Mobil ini tuh nyetirnya tuh agak-agak intimidating pengemudinya. Kenapa? Karena mobil itu rasanya gede banget. Dari ini dari tempat duduk kita ke pilar A yang pertama itu ujung itu jauh sekali. Sana juga jauh sekali. Jadi kita harus memperkirakan lagi ngoncongnya tuh ada di mana lagi, masih ke depan lagi. Nah itu yang bikin agak intimidating para pengemudi baru untuk Alphard, Vellfire dan Lexus LM. Agak-agak mengintimidasi itunya. Jadi kalau misalnya belok apa dulu, ngeri deh, mobil itu rasanya gede banget. Walaupun sebenarnya memang gede, tapi nggak pakai banget. Nah tapi masalah suspensi, ini empuk nyaman ya. Di MBZ juga ya sedikit ada ngayunnya. Cuma ketika ada miring goel-goel itu masih ada sedikit goelnya. Kalau naik pos tidur yang nyamping gini ada sedikit goel, tapi masih udah jauh improve daripada generasi sebelumnya. Cuma ya masih sedikit ada goelnya. Jadi kesimpulannya tetap senyaman-nyamannya Alphard, Vellfire, LM masih lebih nyaman sedannya pasti. Terus ada yang kami benci. Semuanya udah enak nih. Ya. Pertama kami benci mesti matiin anti nabrak itu kalau nggak sensitif sekali. Kedua kami benci sekali head up display yang selalu berubah. Sebenarnya kan normal aja gitu ya. Kalau kita memang menyentuh tombol jempol ini, MID akan berubah memang. Sering sekali nggak sengaja kesentuh, sehingga lagi nyetir lihat ke depan, MID tetap berubah. Senggol. Kadang-kadang pengen nyetir gini megangnya. Kadang-kadang kita lagi capek. Gini nggak mau gini mulu kan, gini sampai satu gitu ya, satu begini, masa gitu. Ya enggak, gitu kan gemes aja gitu, kayak pengen dipegang-pegang terus jadinya. Ada auto parkirnya, cuma males nyoba ya kan, nyenggol lagi. Terus yang duduk di depan sini sudah nggak ada sunroof, nggak ada sunroof, sedih banget. Jadi di belakang doang. Oke, terus kita pakai adaptive cruise control. Ya seperti biasa. Mobil itu akan minta dipegang setirnya ya beberapa detik sekali. Nah, kalau yang canggih ya kayak BMW, Hyundai Santa Fe tuh sekarang udah gitu. Ketika minta dipegang tuh hanya disentuh aja cukup. Kalau ini harus benar-benar digoyangin. Kayak seperti umumnya mobil lainnya. Normal aja nih minta dipegang nih sekarang. Tuh, ada LTA, Navigable Suit, tuh bunyi kan. Kalau kita sentuh aja gini nggak bisa, nggak kena. Tuh. Masih. Tuh dia udah lepas nih, harus digeser. Udah dia lepas tadi tuh, harus digerakin lagi. Jadi kalau naruh kecil gini aja, dia akan minta pegangin nanti. Heran. Belilah sistem itu yang kayak BMW gitu, mobil mahal loh. Masa Hyundai udah bisa tuh Santa Fe, ini masa belum sih? Nah. Tapi tetap apapun lebih enak nyetir yang 7-seater ini dibanding sama nyetir yang
four seater. Ini nggak ada pembatas nih. Kita lebih terdekat sama bos kita di belakang. Ya itu jadi saya supir banget gitu ya di sini ya. Kalau yang four seater tuh lebih supir lagi. Nah sekarang kita cobain sambil jalan duduk belakang. Duduk belakangnya sekarang. Kok pakai seatbelt? Ya bahaya sekali. Karena entah kenapa nggak ada bunyi-bunyian di depan kalau misalnya penumpang row kedua ini tidak pakai seatbelt. Mungkin untuk mengakomodir bos-bos yang malas pakai seatbelt. Ini penting sekali walaupun kita duduk di belakang ya. Duduk dimanapun di dalam kendaraan yang bergerak pakai seatbelt ya, itu akan menyelamatkan nyawa Anda. Oke, kembali ke sini. Semua bagian empuk ya, ini empuk enak duduknya. Cuma yang kami sudah bilang sebelumnya bahwa duduknya bawahnya ini kami andai lebih tenggelam lagi bagian belakangnya, aduh sempurna banget. Tapi untuk duduk upright ini sih oke. Jadi untuk orang tua itu oke juga, pegangan ini banyak kan. Terus pandangan ke depan juga masih enak, walaupun ini jok ini nih tingginya hampir sama depan, tapi karena terbuka dan jok depan ini headrestnya kecil juga, jadi ngeliat ke depan tuh masih enak. Dan majuin jok depan kiri ini gampang, tinggal tombol di sini. Ini tradisional Toyota sekali, kami suka sekali tombol di pinggir ini untuk adjust jok kiri depan. Nah selain dari situ kita juga ada alat ini. Bukan bilang alat karena ini bukan handphone ya. Mirip seperti handphone, ini adalah tablet yang kecil sekali. Kita tinggal geser ke atas. Nah, kita bisa atur seat di ternyata nggak bisa mengatur yang depan. Hanya bisa mengatur yang kita dudukin aja. Kanan dan kiri bisa diatur di sini. Jadi ini tuh ada switch yang fisiknya gitu ya. Cuma ada juga switch yang digitalnya melalui handphonean ini. Relaxation. Adjust it, kita paling tidur. Bayangin deh, ajudan di depan kalau ada ajudan pun belakang masih lega. Jalan gini. Kami udah ngerasain ini belakang sini ya kemarin, beneran ketiduran loh. Iya kan? Iya. Ketiduran beneran kemarin tuh. Ini bisa gitu. Ini karena bulan puasa juga jadi tidurnya lebih gampang gitu ya. Enak sekali. Nah terus pilihan seat itu juga banyak, jadi kita juga bingung. Nah ini kalau mau pengen homey itu kan bisa pakai seat yang gini. Tapi yang kayak horden gini kami ingat Nissan Elgrand ya. Nissan Elgrand tuh keren sekali. Nissan Elgrand itu horden begini tapi elektrik. Kenceng banget buka tutupnya. Sercat. Ini udah super private. Super duper private. Apalagi kalau ini yang four seater, ketutup, depan ketutup, drivernya nggak bisa ngeliat kita ngapain. Bisa ngapain aja di belakang situ tuh, main game yang sangat private gitu. Ngapain ya di belakang berduaan gitu. Coba kasur ya, bisa tidur. 2 Plus itu juga joknya begini, repot juga gitu. Cuma bagian sini lega, kita bisa gelar kasur tiup gitu di bawah ya. Nanti kapan-kapan kita coba yang 2 Plus tuh ya. Penasaran sebenarnya. Apa sih rasanya naik mobil 2 Plus tuh? Udah pernah sih punya. Cuma belum pernah model Alphard begini. Ya tapi inilah tempat bos-bos yang ngerasa dirinya adalah low profile karena hanya naik Alphard aja gitu ya. Tapi masih bisa dapat kenyamanan. Gini rasanya nih. Not bad, oke juga sih, nggak ada masalah. Kayak kecepatan tinggi, jalanan gerombang, ada ngayang-ngayang dikit, nggak apa-apa, nggak masalah, beneran enak, cukup kok. Cuma kami sebelnya ini nih, sunroof jadi kebelah dua, belakang nggak kebagian apa-apa, penerangan. Kami lebih suka atap yang biasa, sunroof yang biasa. Kita bisa sambil lakukan sesuatu gitu, ketik-ketik
ntar iPad, laptop. Overall, mengenai Lexus LM yang terbaru, merupakan MPV yang mewah, banyak fiturnya dan nyaman tentunya, baik untuk drivernya juga penumpangnya. Walaupun tenaganya itu cukup untuk sebuah van, konsumsi bahan bakarnya irit karena ini hybrid yang dibuat oleh jagoan hybrid yaitu Toyota. Nilai plusnya adalah walaupun van ini mahal, namun sepertinya masih bisa diajak perang sehari-hari. Karena walaupun ada trouble pun Anda bisa mensubstitusikan partsnya dengan Alphard. Iya, pasti orang kaya tidak melakukan itu, tapi mungkin 20 tahun lagi akan bisa melakukan itu. Nah, sekarang harga-harganya. Lexus LM 350h 7-seater dengan harga mulai dari 2,1 miliar. Kemudian Lexus LM 350h 4-seater dengan harga mulai dari 2,6 miliar. Dan yang termewah dan termahal yaitu Lexus LM 500h 4-seater. Tarik nafas dulu. 3,3 miliar. Bagaimana menurut Anda tentang Lexus LM ini? Silahkan komentar di bawah. Ya, apabila Anda ingin sewa Lexus LM ini, bisa hubungi Renjenet. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tim Motomobi tidak ada siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.